lagi pujian kita dengan bersama-sama kita bangkit berdiri biar kita semangat ya. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Tuhan Engkau hadir. Mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tata-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Tuhan Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tata-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita percaya bahwa Tuhan saat ini ada di tengah-tengah kita dan Dia akan menjadi penolong buat kita di dalam kehidupan kita di saat apapun yang kita hadapi. Kita angkat pujian penolong hidup. Kita percaya bahwa Tuhan ada di saat kita mengalami kesesakan ataupun kita ada jalan keluar dalam kehidupan kita, tetapi Tuhanlah jadi satu-satunya penolong dan jalan buat kita. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan.
Bapa, kami bersyukur jika Engkau Tuhan ada di tengah kami, di tengah kami Tuhan, Kau berhadirat di hidup kami, bahkan di hati kami Tuhan. Bahkan kami sudah menyenangkan hati-Mu dengan puji-pujian, penyembahan kami kepadamu Tuhan. Biarlah semua Tuhan, apa yang sudah kami lakukan pada pagi hari ini, menyembah-Mu Tuhan menjadi duta yang harum, menyenangkan hati-Mu, berbau wangi-wangian di hadapan-Mu Tuhan. Dan Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami terbatas Tuhan Yesus, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Kami semua Tuhan, tidak ada yang terkecuali Tuhan. Oh, bahkan yang mendengar, bahkan pun Tuhan yang menyampaikan Tuhan. Syarat bagi kami Tuhan, karena kami rindu Tuhan. Kami senantiasa dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Karena ke depan ini Tuhan kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi, tapi kami percaya satu hal Tuhan. Dalam kehidupan kami adalah Engkau segalanya Tuhan. Engkau pengendali hidup kami, Engkau pengendali dunia ini, dan Engkau pengendali bangsa kami Tuhan. Kami tidak pernah takut Tuhan, karena Engkau ada di pihak kami Tuhan. Tidak ada yang dapat melawan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, urapi hamba, urapi kami semua Tuhan. Terbatas tapi kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, urapan turun mengalir dalam hidup kami. Setiap kami Tuhan, tidak ada yang terlewatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Bulan lalu juga saya ada di sini, bersyukur ya, meredam virus ini, dan kita percaya saya dengan doa kita, ya selalu saya bilang Tuhan bahwa virus ini ke titik nol. Nol itu akhirnya artinya habis. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita akan percaya bahwa segala sesuatu dalam kendalinya Tuhan. Ya Bapak Ibu, firman Tuhan kita pada pagi hari ini temanya aman dalam lindungan Tuhan, ya, atau aman dalam lindungannya. Ya, katakan bersama dengan saya, aman dalam lindungan Tuhan. Iya. Mari kita buka dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 16. Saya sudah pernah janji saya akan membawakan firman Tuhan ini, ya. Kalau ada yang masih ingat, satu waktu saya akan membawakan firman Tuhan Mazmur 91 ini, karena memang saya semua firman saya suka, ya, tapi saya suka banget, ya, Mazmur 91 ini. Ini sebetulnya lengkap. Kita baca sama-sama, sudah ada bisa baca, ya. Engkau membawa sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ya, ayat yang kelima, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Ya, ayat 8. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat ke kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya, ayat 13. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku
maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia apa? Mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya, masih ada lagi ya, Mazmur 46 ayat 2 sampai 4. Ya. Baca sama-sama, sudah ada di layar. 1 2 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ya, Bapak Ibu, lanjut slide-nya, ada uraian dikit. Ya, menurut pemazmur Bapak Ibu, tempat yang paling aman sebagai perlindungan kita di mana Bapak Ibu? Hanya di tempat di mana? Di tempat Maha Tinggi, yaitu Allah kita. Dan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mengapa Daud katakan terbukti, Bapak Ibu Saudara? Karena Bapak Ibu tahu waktu dia kejar-kejar Saul, tahu ya ceritanya, baca Alkitab kan, tahu ceritanya Bapak Ibu. Bagaimana dia sudah bersebelahan bilik dengan Saul. Saul kejar-kejar Daud. Ya. Bagaimana dia menghadapi, melawan Goliat. Itulah ungkapannya dia. Ini yang dia alami. Harusnya juga kita sudah mengalami bagaimana perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita ada sebagaimana saat ini, itu karena Tuhan yang menjaga dan melindungi kita. Ada amin? Jadi bukan karena kita, Bapak Ibu. Daud itu kurang apa gagahnya, saudara? Seorang raja. Tapi bagaimana Daud, ya, dia tunduk kepada Allah sehingga perlindungan itu ada dalam hidupnya. Tadi apa-apain Saul, malah dia sudah bersembahan bilik, dia takut dia teman Saul karena dia bilang Saul itu adalah hamba Tuhan yang diurapi Tuhan juga. Padahal sudah berbuat kejahatan loh sama dia, mengejar-ngejar dia untuk apa? Dibunuh, bukan untuk cuma di apa-apain, jahatin, mau dibunuh Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ini Daud mengalami terbukti dalam kehidupannya. Dan kalau kita baca di setiap Mazmur, ada berapa Mazmur ya. Ya, kalau baca di Mazmur 125 itu memang judulnya sama, aman dalam lindungan Tuhan. Banyak sekali Daud mengatakan di dalam Mazmur, aman dalam perlindungan Tuhan. Terus kita siapa hendak mengatakan itu Bapak Ibu Saudara? Makanya saya bawakan tema ini, aman dalam lindungan Tuhan. Tempat perlindungan itu memiliki makna yang sangat dalam kehidupan kita. Yang sangat berarti di dalam kehidupan kita. Karena apa? Makna tempat perlindungan itu Bapak Ibu Saudara adalah melindungi kita dari segala sesuatu yang mungkin dapat melukai kita. Yang di tengah masalah, di tengah persoalan, di tengah pergumulan, di tengah sakit, di tengah kesesakan Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi tempat perlindungan itu harusnya memiliki arti yang luar biasa. Nanti kita lihat di Mazmur 91 Bapak Ibu ya, saya akan jelaskan. Ya, mari kita lanjut ke Mazmur 91. Ya, kita buka lagi di Mazmur 91. Ya, kembali lagi Mazmur 91. Karena di sana kita akan jelaskan beberapa ayat di situ. Di dalam ayat 1 dikatakan, ayat 1. Mazmur 91 ayat 1 di sana dikatakan, nah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Di sini dikatakan apa? Orang yang duduk. Ya, yang duduk itu apa? Menanti-nantikan perlindungan. Jadi dia barang siapa yang minta perlindungan, dia akan dilindungi. Jadi itu artinya orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, kalau ada orang di dunia ini anaknya bermasalah, ada saya pernah dengar, anaknya bermasalah, ditangkap polisi, ya, dia minta perlindungan kepada tetangga saya yang orang Dayak, Bapak Ibu Saudara, ya, orang Dayak itu cerita sama saya,
Saya mau tanya, ibu itu yang minta perlindungan pada orang Dayak itu kenal enggak sama orang Dayak itu? Pasti dia kenal, makanya dia minta perlindungan, tolong anak saya. Dia di Manado, anaknya ditangkap di sini, masuk penjara. Ya, mamanya nggak tahu jelas persoalannya, tapi datanglah si orang Dayak ini, ya, karena dia memang salah satu ketua LSM Dayak, ya. Ya, jadi Bapak Ibu kenal, ibu itu kenal kepada orang Dayak ini sehingga dia minta perlindungan. Sama dengan kita. Kalau kita tidak kenal Tuhan, ya, kita kenal lewat apa? Lewat firman. Setiap hari, ya, ada KKA di sini, setiap hari Minggu ada firman Tuhan, bahkan kita baca Alkitab, kita kenal Tuhan melalui itu Bapak Ibu Saudara. Kenal Tuhan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita kenal Tuhan, maka kita minta Tuhan lindungi dong saya Tuhan gitu. Ya, sama dengan orang dunia, kalau dia minta pembelaan atau perlindungan kepada siapa? Karena dia memang kenal, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, dikatakan di dalam ayat yang ke-1 tadi, ya, bahwa dan ayat yang kedua bahwa bahkan sampai bermalam, bukan cuma duduk, ya. Di dalam ayat 1 itu dikatakan ya, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang kuasa, dia akan berkata bahwa apa? Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi cuma orang yang duduk, orang yang minta pertolongan Tuhan kepada Allah yang kita kenal, yang dapat perlindungan. Jadi beda Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ya, satu waktu saya akan bahas firman Tuhan. Akan ada perbedaan orang yang mengenal Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhan dan tidak beribadah kepada Tuhan. Dan itu akan kelihatan sekarang Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, maaf ya saya mau katakan ya. Enggak, saya lagi ngomong. Enggak, saya takut dikeluarkan. Jadi ada banyak, ya. Saya mau katakan, jangan sampai kita kemudian tapi terkebelakang, ya. Karena melihat mereka lebih semangat Bapak Ibu Saudara. Yang bawa hamba Tuhan itu seperti Stanley mudanya, tapi firman Tuhannya itu wow. Ya, ya Bapak Ibu Saudara. Mereka pasti begini semua, memuji Tuhan, singers. Ya, bangunnya gede, sampai 5 orang, 6 orang singersnya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan sampai kita terkemudian, terkebelakang. Ya, kan ada banyak sekali petobat-petobat baru Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekarang enggak bisa lagi dibohongin, medsos itu di mana-mana ada ya. Banyak sekali orang yang percaya Tuhan Yesus. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita ketinggalan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan, duduk di hadapan Tuhan. Duduk sungguh-sungguh, maka Tuhan akan melindungi. Ya, sampai bermalam. Justru dikatakan sampai bermalam, artinya apa? Di dalam setiap saat kita hubungannya sama Tuhan. Iya, supaya kita bisa berkata, Tuhan, Engkaulah tempat perlindunganku, ya, dan kubu pertahananku, ya. Bapak Ibu ada dan juga bukan cuma itu yang dijanjikan Bapak Ibu, ya. Kita melihat selanjutnya, ya, ada penegasan dari Mazmur bahwa bukan cuma dikatakan dia cukup perlindungan, bukan cukup menjadi naungan kita, tapi dikatakan di dalam ayat yang keempat, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya perisai dan pagar tembok. Kurang apa? Pagar yang menemboki kita Bapak Ibu Saudara. Ayat 5, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Kemudian ayat yang 7, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang mati. Ini diulangi lagi, telah kau buat tempat perlindunganmu. Jadi di sini katakan telah kau buat. Kalau kita tidak buat Tuhan tempat perlindungan, Tuhan tidak akan dilindungi. Di sini dikatakan ayat 9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Marcel. Ya, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Etna. Ya, katakan dirimu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Ya, terus
Ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka itu atau malaikat ayat 12 akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terangkut pada batu. Jadi bukan cuma perlindungan yang Tuhan janjikan, ada penegasan-penegasan, bahkan malaikat Tuhan akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga keluar masukmu. Jadi apa yang kita takutkan Bapak Ibu Saudara? Ya, Bapak Ibu Saudara, ya ada 3 hal ya, biar cepat saja Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal Tuhan melindungi kita anak-anak. Ada Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Ya. Yang pertama, ya, slide-nya, Tuhan melepaskan kita dari sakit penyakit. Mari katakan dengan keras. Tuhan melepaskan kita dari sakit penyakit. Ya, kita lihat ayat 3 ya. Sungguh Dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Loncat ayat 6, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Bapak Ibu Saudara, jerat itu apa itu? Jerat itu adalah umpan, ya. Yang nanti saya jelaskan sebentar yang itu ya. Saya cuma mau katakan bahwa pertama Tuhan melepaskan kita dari sakit, penyakit, sampar, ya. Sampar yang busuk malah dikatakan. Saya cari tahu Tuhan penyakit sampar itu apa? Saya cari di Google, ya. Itu penyakit pes yang mematikan. Jadi sakit penyakit yang mematikan saja Tuhan melindungi kita, apalagi sakit penyakit biasa. Ya, jadi Tuhan melindungi kita, melepaskan kita dari sakit penyakit. Ya, nggak gampang Bapak Ibu Saudara. Ya, Matius 8 ayat 17b. Ya, biar kita tahu jelas. Ya, di sana dikatakan Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Coba lihat Bapak Ibu Saudara, Dia di sini besar, Tuhan yang telah memikul segala kelemahan kita dan menanggung segala penyakit kita. Saudara, segala penyakit kita Tuhan sudah ikutkan di penderitaan Yesus waktu di kayu salib. Saudara ingat waktu nonton The Passion of Christ, ada cambuk, ya pernah saya kata di sini, ada cambuk yang ada silet atau pisau kecil yang mencambuk Yesus sampai dagingnya terkelupas, tercabik-cabik tubuhnya. Itu yang namanya tercabik-cabik. Saya nangis waktu nonton itu Bapak Ibu. Tuhan, karena dosaku, karena Engkau Tuhan. Sampai begitu. Coba kalau kita aja cuma teriris sama pisau enggak sengaja, sudah pedih, sudah sakitnya luar biasa. Tubuhnya Bapak Ibu Saudara. Saya divaksin tanggal 11 kemarin bersama suami. Kami memang tertunda karena kakak adik-adik sudah lama divaksin. Karena memang saya harus menunggu suami saya memang agak kuat kakinya baru kita vaksin. Sudah berapa kali dipanggil tapi saya selalu mengurungkan. Tanggal 11 Bapak Ibu Saudara. Ya, saya sudah tanya teman-teman. Ngomong situ masih Bapak enggak rasa apa-apa, termasuk Bapak dan Ibu Gembala. Enggak rasa apa-apa, biasa aja. Memang betul mereka juga begitu. Tapi saya enggak. Saya waktu divaksin langsung sakit. Situ masih di situ. Masih di tempat suntik di dom. Sakit ya tangan saya. Nah, terus karena hari kerja anak saya yang tidak bisa antar, kita naik Grab. Katanya sama suami saya di Grab, sakit gak Pak waktu disuntik? Enggak bilang. Jadi nggak apa-apa. Tapi singkat cerita pulang habis istirahat, mandi, Pak Yosef, berasa sakit katanya gitu. Ya sudah kita terapi karena sudah dipesan Ibu Gembala. Kalau divaksin harus diterapi. Bahkan saya ditelepon terapi katanya gitu. Jadi saya terapi, kebetulan ada alat di rumah yang kayak sabuk, enggak kayak di tempat Ibu Gembala sini ya pakai tempat tidur. Dan enak Bapak Ibu. Ya. Kalau suami saya karena saraf jadi enggak terlalu betah ya untuk terlalu padat, cuma berapa menit. Tapi saya malah tambahin apalagi tangan saya. Sebentar Bapak Ibu hilang apa tuh yang menebal, yang kayak bengkak terus sakit gitu. Nah, terus teman saya bilang, dia bekas perawat, dia bilang pokoknya 3 hari katanya. 3 hari ada rasa lemes, ada rasa sakit, pegel-pegel. Ini sudah lewat 3 hari. Saya masih agak lemes-lemes Bapak Ibu. Sekalipun saya biasa makan seperti biasa, ya biasalah tiap hari enggak pernah kurang makannya. Jadi Bapak Ibu saya merasakan ada kelemahan, tapi saya merasa kuat karena firman Tuhan ini. Benar Bapak Ibu.
Saya siapkan firman Tuhan ini bukan baru sekarang, Bapak Ibu, bukan baru sekarang. Tanya Wesley, 14 Oktober saya sudah kasih ringkasannya. Ini tanggal 17 kan, biasa saya mepet-mepet, Jumat bahkan Sabtu baru saya kasih. Karena memang saya sudah persiapkan. Ya, karena ini saya bilang selalu firman Tuhan yang luar biasa bagi saya secara pribadi, bagi kita semua. Ya, jadi Tuhan sudah memikul segala kelemahan kita dan menanggung. Memikul dan menanggung. Bapak Ibu saya mau tanya, kalau kita punya utang atau kita punya satu janji kepada saudara, nanti saya kasih ini ya, saya enggak kasih deh, sudahlah enggak usah, enggak apa-apa kata gitu ya. Enggak usahlah kamu bayar yang kamu pernah pinjam, biar saya yang tanggung. Sukacita kita enggak? Sukacita Bapak Ibu Saudara. Kan ada yang menanggung. Sama dengan Tuhan kita. Dia sudah memikul kelemahan kita dan sudah menanggung segala penyakit kita. Terus apa? Apa yang dari kita? Bersyukur. Ya, perlindungan Tuhan itu Bapak Ibu Saudara bukan cuma sewaktu-waktu, ya, tapi setiap saat, setiap detik, ya. Yang kedua, Tuhan menghindarkan kita dari segala kejahatan. Kita baca ayat 3 dan 13. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Dikatakan 3, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat. Jerat itu yang saya katakan tadi apa? Umpan. Ngerti maksudnya? Bapak Ibu begini, ya. Dan hati-hati kita berteman Bapak Ibu Saudara. Ya, ada yang orang temannya, baik banget, sangat membantu sekali. Apa-apa saya keluhkan sama dia, dia penuhi. Karena dia memang orang berada, misalnya contoh. Tapi ternyata hatinya jelek. Ada. Saya mau kasih tahu, yang nyata-nyata terjadi dalam kehidupan kami. Kami di pengurusan pensiun Pertamina, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami di Pertamina ya ada tergabung darah Yesus. Kita lanjut ya. Kita tidak boleh perhatian kepada apapun kuasa iblis. Kita percaya itu ada kuasa iblis. Kita hancurkan dalam nama Yesus. Karena dia tidak senang sama firman. Ya, nona manis ini dilindungi oleh Tuhan. Makanya dia nggak suka. Ya, kalau kita bawa tentang perlindungan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang seperti saya katakan tadi, ada pagar tembok api kita. Nah, dia mau ganggu. Ya, Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan Kristus, mari kita arahkan ke Tuhan. Ya. Nanti senang iblisnya kita. Ya mari Bapak Ibu Saudara. Ya jadi saya mau kasih kesaksian ya tentang bagaimana Tuhan menghindarkan kita dari kejahatan. Saya kebetulan dipilih menjadi pengurus pensiunan Pertamina periode 2021-2024 dengan kemurahan Tuhan sebagai bendahara umum. Bapak Ibu, nah di situ ada 5 ibu-ibu. Cuma 5 ibu-ibu sampai mereka suka ngolok, inilah Sri Kandi HCB. HCB itu Himpana Cabang Balikpapan. Himpana itu Himpunan Pensiunan Pertamina. Himpana Cabang Balikpapan. Inilah Sri Kandi, suka di video. Inilah Sri Kandi, termasuk saya di situ. Sebenarnya saya enggak mau Bapak Ibu ya, Sri Kandi apa gitu ya. Jadi Bapak Ibu, singkat cerita, di 5 ini waktu saya jadi pengurus ada 4 karyawati. Ex karyawati. Jadi saya tanya, kita berempat teman. Jadi saya tanya sama teman saya satu, namanya Ren. Ini yang satu ini siapa ya? Saya nggak kenal, saya bilang gitu. Saya pikir ya mungkin dia orang Pertamina, ex Pertamina, tapi dulu di Sangatta. Mungkin dia pensiun di Balikpapan, bisa aja seperti itu. Atau dia di mana, di Balongan, ternyata dia orang Balikpapan, dia pindah lagi ke sini. Ada seperti itu, banyak yang seperti itu. Akhirnya datang buat rumah di Balikpapan. Nah singkat cerita Bapak Ibu, dia itu karena dasar hanya ibu rumah tangga. Kita tidak merendahkan ibu rumah tangga, kurang wawasan. Jadi sampai teman-teman bapak-bapak bilang gini, bedalah ex karyawati sama ibu ex Dharma Wanita katanya gitu. Lihat komenan-komenannya dia di grup.
Kami ada grup 2, grup pengurus sama grup yang seluruh, campuran seluruh pensiunan. Ada sudah berapa ya pesertanya, ada 1.000 kali ya. Karena di Balikpapan ternyata ada 6.000 pensiunan Pertamina kalau 1 atau 5.000. Baru 1.000 yang jadi anggota. Bapak Ibu yang kasih ampun, singkat cerita, ya ini merecoki yang grup umum. Kami malu Bapak Ibu, malu sebagai ibu-ibu, malu. Kami punya grup yang 4 ini. Ibu malu, nah itu dia dengan tidak sopan, tidak beretika berkata-kata. Satu waktu dia mau bikin kelai, kita berempat. Saya langsung bilang sama teman saya, saya sama kamu, ya Reni, Moni, sudah berpuluh-puluh tahun. Kita pensiun berapa? Kamu berapa? Saya 32 tahun, hampir 33. Kamu berapa? Saya 28 tahun, saya 35 tahun. Kita 35 tahun loh ya, sama-sama. Saya bilang itu di Pertamina. Sudah tahu titik bengek kelakuan kita masing-masing. Berapa kali kita dinas bareng, saya bilang gitu. Sekarang dia masuk baru 4 bulan mau recokin kita, mau buat kita kelahi, mau jahatin kita. Dia ngomong A ke saya, ke teman saya, dia ngomong B. Jadi mau bikin ke kelahi. Oh teman saya sadar, oh iya ya An, katanya gitu. Wah, kita harus bersatu gitu. Jadi saya suka teman-teman saya, sekalipun mereka orang begini, tapi mereka mengerti, ya mengerti keberadaan seperti saya. Jadi kita sejalan karena memang kita lama digodok di perusahaan, jadi ya pemikirannya beda. Bapak Ibu tahu, ya macam-macam jadi. Saya bilang kita malu saya bilang sebagai ibu-ibu. Mereka bilang coba lihat yang 4 itu adem ayem, maksudnya kita berempat. Nggak pernah kita macam-macam di grup. Kadang-kadang ya malas aja mau komen-komen gitu. Kecuali mereka bergurau misalnya, Ibu Bendara ini dibilangin doang diam-diam aja. Oh iya Kak, lupa saya belum baca grup, saya bilang gitu. Baru saya komen. Bapak Ibu, hati-hati berteman. Dia awal kita pengurusan bulan Juni, bulan Mei SK, bulan Juni mulai kerja. Baik Bapak Ibu. Kita kompak kalau ada, tanya suami saya, kalau setiap Sabtu kita ada rapat, waktu masih benar-benar di kantor memang kumuh, di chat, di apa segala. Kita yang ibu-ibu ini bak makanan, ya makan apa aja dari rumah. Ya, kalau saya bak bakso, saya bak terong goreng pakai telur sama ikan, itu dicampur di sana makan. Pribadi sendiri tidak pernah kita ambil uang kas Bapak Ibu, karena memang kita senang aja, suka-suka aja. Sama dia bilang saya masak nasi aja ya, iya, karena saya tidak tahu masak. Oh ya, di sana sih dia masak. Enak Bapak Ibu, mulanya karena baru kenal. Serta kesini-sini Bapak Ibu, kita udah tahu, rupanya gitu. Malah dia mau aduin kita, mau jahatin kita supaya kita kelahi sama teman. Jadi hati-hati dalam berteman. Hati-hati dalam berteman. Dan akhirnya sekarang ya dia dimusuhin oleh bapak pengurus dan ibu pengurus, dan saya bilang sama mereka, kita tidak boleh musuhin dia. Mereka kaget saya bilang. Terus musuhin kelakuannya, bukan dirinya. Saya bilang gitu. Wow, hebat katanya. Bukan, maksudnya ya sudah kita anggap teman tadi biasa aja, jangan kita ya. Enggak, dia sudah mau di backlist, enggak akan jadi pengurus lagi. Kita akan buat surat. Jangan Pak. Tunggu dia bikin dia berubah 3 bulan, 4 bulan, kasih kesempatan. Jangan kita langsung backlist begitu, enggak baik, saya bilang. Jadi mereka selalu ikut apa yang saya katakan. Jadi Bapak Ibu, mari hati-hati berteman. Ya. Saya berapa kali nasihatin dia nggak mau dengar. Saya bilang kalau kamu mau, kalau masih anggap saya teman, ayo angkat HP saya. Dia nggak ngangkat, dia telepon balik sudah 4 hari, saya nggak angkat. Bukan saya benci, tapi ya saya mau bikin supaya juga, nggak enak juga ya kalau nggak diangkat. Ya, jadi dia jangan boleh bikin begitu, Bapak Ibu Saudara. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita harus pintar-pintar menempatkan diri mencari teman, ya. Bayangin saya 4 yang saya bilang tadi, cuma saya yang orang percaya sama Tuhan Yesus. 3 semua begini. Tapi mereka baik Bapak Ibu Saudara, tanya sama suami saya. Kemarin kita ada acara 9 Oktober di Samboja di Kaltim 4, melaporkan 100 hari pekerja tentang kepengurusan. Kami 1 mobil bertiga, yang teman saya karena dia dekat di kebun sayur, dia ikut bus yang satunya. Jadi kami kompak, begitu kami kumpul sudah kami berempat. Jadi rupanya Gondokan ada sakit hati, dia lihat kita berempat, tapi dia memang tidak mau bergabung, dia udah merasa, mungkin udah merasa. Ya.
Tapi kita nggak marah gitu. Jadi teman saya bilang, si Nyai menyendiri terus, ya biar aja kalau nggak bergabung sama kita, yang penting kita nggak marah sama dia, saya bilang gitu. Jadi kita kalau di dalam perkumpulan dimanapun, jangan kita memprovokator, memperburuk keadaan. Saya bilang biar aja, kalau dia mau datang ya sudah, kita saja saja. Jadi begitu Bapak Ibu. Biarin kita sama ibu-ibu supaya dia gondokan, jangan, nggak boleh begitu. Saya selalu nasihatin sesuai dengan apa yang saya tahu. Jadi Bapak Ibu, hati-hati kalau kita berteman, ya. Mari kita lanjut Yohanes 15 ayat 21, masih dalam poin 2. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lain. Orang lain itu apa? Saya cari tahu juga, orang lain itu orang-orang yang tidak adil. Ya. Jadi kalau saudara pernah kena tipu, itu bukan karena Tuhan tidak melindungi saudara, ya, mengalami ketidakadilan karena saudara punya salah. Saya bulan Februari tahun lalu kena tipu 5 juta. Nanya suami saya, udah saya anggap ya sudah, pergi melayang. 5 juta loh, bagi saya bukan sedikit tuh 5 juta itu. Kalau sudah nggak kerja begini, saya masalahkan Tuhan, enggak, saya minta ampun sama Tuhan karena saya terlalu mempercayai orang. Jadi Tuhan sudah bilang, Tuhan sudah melepaskan engkau dari tangan orang jahat dan orang-orang lalim membebaskan engkau. Tapi kalau kita sendiri tidak minta hikmat dari Tuhan, itu yang terjadi. Jadi jangan selalu menyalahkan Tuhan. Tuhan sudah menghindarkan kita dari kejahatan. Sama dengan tadi teman, ya kita pintar-pintar membawa diri karena dia sudah tergabung di dalam kepengurusan. Ya, Yohanes 17 ayat 15 cepat aja. Ya, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Itu apa? Kalau baca di judulnya, doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Coba kurang apa Tuhan sayang sama kita Bapak Ibu? Tuhan mau, ya, supaya apa? Tuhan melindungi, Bapa sendiri melindungi kita daripada yang jahat. Itu doanya Tuhan Yesus. Ya, karena Tuhan mau supaya kita terhindar dari kejahatan. Ya, yang ketiga, supaya cepat. Tuhan melepaskan kita dari malapetaka. Katakan, Tuhan melepaskan kita dari malapetaka. Ayat 10 dan 13. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ya, ayat 13, singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Saya mau tanya, siapa yang sudah pernah injak singa, ular tedung, ya, dan ular naga? Saya pernah. Lu pernah kan? Karena itu super jahat diandaikan dengan apa? Dengan secara fisik itu jahat. Singa, ular tedung, ya, anak singa dan ular naga. Tapi Tuhan bilang apa? Kita cuma langkahi. Artinya segala malapetaka yang didatangkan oleh kuasa iblis, kita hanya langkahi. Terus kita injak. Lukas 10:19 bilang, Tuhan sudah berikan kuasa kepada kita untuk menginjak-injak ular dan kalajengking. Ular kalajengking itu bahaya enggak? Bahaya. Coba aja kita injak benar. Tapi bukan begitu maksudnya. Jadi maksud saya mau kasih tahu bahwa itu dari super malapetaka. Ya, yang namanya kejahatan tingkat tinggi yang diandaikan kayak sungai, ular tedung, ya, kalajengking, ya Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan menghindarkan. Nah kita katakan begini, kenapa ya Tuhan bilang Tuhan sudah hindarkan aku dari malapetaka? Kenapa ya tadi saya nabrak sendiri tiang listrik misalnya, walaupun tidak apa-apa? Itu salah siapa? Salah Tuhan? Salah sendiri, nggak berdoa kali waktu jalan. Ya, Tuhan sudah siap perlindungan, tapi tetap minta. Tetap minta, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengadakan perlindungan seperti dalam ayat 1. Ya, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita lihat di nanti yang 1 Tawari 4 ayat 10, nanti kita nyanyi aja ya ini ya. Ada kan lagunya ya? Yang kesakitan. Nah, nanti nyanyi itu ya, Kristi ya, tolong ya yang itu ya, saya suka lagu itu. Nah, itu jadi kita enggak baca biar cepat. Mazmur, loncat aja ke Mazmur 121. Ya, ini dia. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan.
Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Coba. Amin, amin. Tuhan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Bapak Ibu tahun 2009, sudah lama ya, nggak tahu berapa puluh tahun lalu. Saya naik pesawat Bapak Ibu Saudara. Sudah pernah saya saksikan di sini. Karena saya kaget mendengar adik saya tiba-tiba stroke. Saya cuma 2 bersaudara. Jadi ya kalau adik cuma satu-satunya sakitnya pas waktu itu cuti lebaran, saya ambil cuti lebarannya, saya pergi. September 2009. Pulang Bapak Ibu Saudara, karena memang sudah selesai dan harus kerja. Tiba-tiba pesawatnya baru setengah jam naik, udah goyang. Tapi saya pikir ya goyangnya ya biasa aja. Ya biasa kan kalau goyang nabrak awan biasa aja. Paling 2 menit, 5 menit lah. Enggak Bapak Ibu Saudara. Terus menerus sampai kenceng. Sampai dia, apa yang dibilang ini? Wow, itu. Jadi semua kalau orang Kristen darah Yesus, yang lain sudah berteriak. Jadi anak kecil sudah pada nangis. Terus setengah jam naik dari Manado Bapak Ibu Saudara, kena hampa udara. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Waktu itu anak saya yang tua baru mau melahirkan cucu pertama. Saudara bayangkan itu, belum pernah cucu, terus belum pernah punya cucu, terus Tuhan bagaimana kalau saya masih mau urus cucu, anak saya akan melahirkan di September akhir, ya akhirnya memang lahir 29 September cucu saya. Bapak Ibu, siapa enggak takut? Takut, saya enggak pernah ngalami itu Bapak Ibu Saudara. Boncang pesawatnya gini dulu, kayak mau jatuh, gitu. Waduh, itu memang Bapak Ibu tahu, ya. Saya cuma bilang Tuhan, tolong Tuhan. Saya ingin sekali melihat anakku melahirkan, mengurus dia, karena ini cucuku pertama dan saya ingin sekali Tuhan mengurus cucuku. Karena dia suka citaku yang luar biasa Tuhan. Saya bilang gitu sama Tuhan. Ya. Masih saudara masih goncang. Tapi dia sudah biasa, sudah goncang biasa. Penerbangan dari Manado ke Balikpapan 1 jam 15 ya kalau tidak salah ya 1 jam 15 menit ya. Jadi setengah jam itu naik dia sudah ngomong. Nggak lama tenang baru sudah pengumuman. Bapak Ibu kembali ke tempat karena kita akan mendarat. Berapa jam itu Bapak Ibu sudah tuh goncang-goncang itu? 1 jam 15. Jadi taruhlah setengah jam ya yang saya katakan tadi setengah jam dia goncang berarti sekitar berapa ya? 40-an menit ya. 40-an menit dia goyang 45 menit sampai tanpa udara. Saya waktu itu satu pesawat sama Bu Teli, mereka masih di sini dulu. Suaminya sudah almarhum, yang GSCA Gunung Sari. Suaminya bilang begitu, ya enggak kedua kali lagi kita mau naik pesawat. Ya enggak kedua kali lagi. Jadi mau naik apa? Kapal laut tuh. Oh iya udah. Gitu. Awas ya jangan naik ulang pesawat betul ya. Gitu. Karena memang kenal gitu sambil berjalan. Pucat semua. Jadi waktu kami mau turun, kan pramugari kan biasa berdiri di pintu kan terima kasih. Pucat kayak apa? Kayak kertas putih. Kan biasa pramugari cantik-cantik ya. Lipstiknya sampai tidak kelihatan. Udah gak kelihatan manis dan cantiknya. Memang takut. Putih semua. Bayangin tinggal sebentar sudah pengumuman. Itu Bapak Ibu Saudara. Kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan melewatkan kita dari malapetaka. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya bukan yang di dalam pesawat itu bukan semua orang percaya atau semua orang Kristen yang sungguh-sungguh. Ya mungkin masih termasuk saya itu penilaian Tuhan. Tapi saya benar-benar Tuhan tolong Tuhan. Oh tolong pesawat ini Tuhan bawa lagi ke posisi yang benar Tuhan. Ya, bukan hikmat bagi pilot, co-pilot semua awak pesawat ini. Dan hindarkan dari udara yang tidak baik. Saya mau lihat cucu Tuhan, saya bilang, saya mau urus anak saya Tuhan. Ya, itu pertengahan September 2009. Cucu saya lahir tanggal 29 bulan 9 jam 19 di Rumah Sakit Restu Ibu. Setengah bulan setelah itu. Coba. Ya, mungkin saya nggak bisa urus cucu sampai sekarang. Tapi itulah Tuhan. Tuhan menghindari kita dari malapetaka dan kecelakaan. Ya. Bahkan dikatakan di dalam Mazmur 91, dia mengirimkan malaikat untuk menatang. Menatang itu apa?
Makanya kalau berdosa, nah, itu dulu kita itu ya, ketemukan. Kalau di kepala saya simpan dalam genggaman tanganmu. Wah, kalau sudah simpan dalam genggaman tangan Tuhan, siapa yang mau jahatin? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi itu Bapak Ibu Saudara 3 hal ya. Ya, slide berikut. Orang yang berlindung pada Tuhan pasti hatinya melekat pada Tuhan. Itu di mana? Di ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ini yang saya suka sekali. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi kalau orang yang berlindung kepada Tuhan, otomatis hatinya melekat. Orang yang kenal tuh Tuhan pasti. Terus apa dikatakan dalam akhir dari Mazmur 91? Ada beberapa di sini, ada 7 yang saya lihat. Kalau orang yang berlindung dan hatinya sungguh melekat kepada Tuhan, apa dikatakan? Maka apa pertama dikatakan? Tuhan akan meluputkannya. Kedua apa? Tuhan membentengi. Sebab apa dia katakan? Mengenal. Ya. Jadi kalau nggak kenal Tuhan, nggak dilindungi, nggak dapat yang ini, nggak dibentengi. Jadi kenalah Tuhan sungguh-sungguh, saya mau katakan. Ya. Terus ke berapa ini? Ketiga ya. Bila ia berseru kepadaku apa? Tuhan akan menjawab. Baru apa lagi? Tuhan menyertai dalam kesesakan. Baru apa? Tuhan meluputkan dan memuliakannya. Ini dia. Dengan apa? Terakhir, panjang umur akan kukenyangkan dia. Apa maksudnya dengan panjang kukenyangkan dia? Kukenyangkan dia itu apa? Tuhan akan puaskan. Jadi dengan panjang umur, hari lepas hari. Ya, bukan nanti kita bersyukur ulang tahun depan, tapi setiap hari Tuhan akan puaskan. Tuhan akan kenyangkan kita dari segala kebaikannya. Perlindungan kita cuma aman dalam Tuhan sehingga kita boleh masuk seperti Bapak Ibu Gembala. Kemarin Ibu Gembala baru ulang tahun 71 ya Bu Gembala ya. Nah, 70. Kelihatan 70 enggak? Enggak bagi saya. Haleluya. Siapa dulu jemaatnya, ya kan? Siapa dulu jemaatnya sehingga ibunya awet muda. Kan didoain terus sama jemaatnya. Lagian jemaatnya mengasihi. Jadi enggak ada apa ya? Enggak ada sesuatu yang yang buat dengar-dengaran jemaatnya. Itu suatu penghiburan bagi Bapak Ibu Gembala. Ternyata panjang umur. Dipuaskan Bapak Ibu. Ya. Dikenyangkan. Apa artinya semua, bukan cuma makanan yang bukan kita kenyang. Sehat, sukacita, damai sejahtera kita dipuaskan tiap hari, tiap waktu dalam sepanjang umur hidup kita. Hebat enggak? Hebat Bapak Ibu Saudara Tuhan kita. Yang terakhir, akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan. Kita sudah diselamatkan? Sudah. Tapi jangan didiamkan keselamatan itu, harus dikerjakan. Ya, jadi kalau tahu dosa jangan terusin. Bertobat. Ya, saya mau kasih tahu, dosa-dosa kecil itu sangat membahayakan. Ya, seperti yang saya katakan bulan lalu, ada lintah-lintah ego lintah dalam kehidupan kita yang kita anggap biasa. Istri telepon, "Wah, pulang makan kan di rumah?" "Oh iya." Padahal enggak. Dia sudah rencana makan sama temannya. Iya, padahal istrinya nunggu, udah siapin makan, nggak pulang ke rumah. Hal-hal kecil seperti itu dibereskan di rumah. Itu nanti jadi kepahitan, sakit hati sama istri. Itu kecil, Bapak Ibu Saudara. Itu harus cepat-cepat dibereskan karena itu bahaya. Kemarin saya ikut pelajaran Edna dengar tentang skandaliso. Skandaliso itu apa? Orang yang sudah melayani Tuhan, bahkan hamba Tuhan, tapi masih tergoda dengan hal-hal dunia sampai jatuh ke dalam dosa. Ada yang masuk penjara, ada yang selingkuh. Hati-hati, ya, gagah-gagah pelayanan, tapi ya, tidak jaga hati, ya, tidak jaga hati. Bapak Ibu Saudara, waktu saya medsos tahun 2014, waktu saya buka, waktu saya ngerti, oh bisa WA, bisa apa, bisa FB.
2 tahun kemudian ada bekas pacar saya minta pertemanan. Saya tidak mau, saya tidak konfirmasi. Karena apa? Jangan dikasih kesempatan. Nah kalau kita nggak ngerti, nggak apa-apa, iseng-iseng cuma berteman kok, dia kan udah punya istri, aku sudah punya istri. Jangan beri kesempatan kepada iblis, itu sangat hati-hati. Ya, saya bagikan karena baru kemarin ya, Etna ada di rumah, dia sambil kerja, dia dengar, Ibu Anu juga bagus ya, sangat memberkati. Iya, karena saya speakerin, biar dengar. Jadi hati-hati yang namanya skandaliso. Ya, skandaliso itu suatu skandal yang bobrok, satu skandal yang melayani Tuhan. Tapi begitu digoda oleh bekas pacarnya, bisa CBLK. Bisa Bapak Ibu, bisa. Apalagi sekarang Bapak Ibu. Semakin di ujung akhir zaman, semakin iblis bekerja luar biasa. Ya, hati-hati. Ya, kalau mungkin kita yang sudah tua-tua udah enggak, tapi yang muda-muda ya, rumah-rumah tangga muda, hati-hati. Jangan kasih kesempatan. Oh iya, ini temanku dulu, teman sekolah, nggak apa-apa. Padahal dia naksir. Jangan kasih angin. Jangan kasih kesempatan kepada iblis. Ya, tempat kerja ada yang sudah makan kah? Belum. Oh ini saya bawain makan. Karena saya punya istri di rumah. Istri tunggu makan di rumah. Mau makan teman. Mau makan yang dibak teman maksudnya ya. Hati Bapak Ibu Saudara. Kecil-kecil kita anggap kecil itu biasa. Syukur-syukur dapat makan gratis. Lama-lama iblis masuk di situ. Jangan buka celah. Udah tahu pinter semua. Ya, jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau kita berlindung di dalam Tuhan, ya, perubahan besar-besaran yang mungkin akan terjadi, yang menakutkan akan terjadi. Saudara, virus corona itu bisa nggak menakutkan? Bisa. Ya, cuaca ekstrim. Kadang-kadang kemana aku gitu ya, hujan lebat gitu. Angin kencang. Wah kadang-kadang ini ngeri juga ya. Ini perubahan besar-besaran sudah mulai terjadi Bapak Ibu. Ya. Dikatakan di dalam Mazmur 46, ya, dikatakan di sana bumi bergelora. Ya, mana ya? Saya ada catat kok di sini. Ya. Ya. Atau apa hal saja yang bisa terjadi di sekitar kita. Ya. Tapi percayalah kita tidak akan goyah selama lama-lamanya. Ya, perubahan itu apa? Dikatakan, ya, ekonomi berubah, situasi bangsa ini berubah, politik berubah, apalagi mungkin pekerjaan kita akan berubah. Dulu gajinya penuh, sekarang berubah kan? Ada gajinya masih dipotong, belum dibalikin 100%. Berubah enggak? Berubah. Udah mulai berubah. Atasan yang tadinya baik, sayang sama kita tiba-tiba cuek bebek sama kita. Hadapi dengan sukacita, karena itulah ya yang akan kita hadapi. Cuaca berubah, ya dikatakan dalam Mazmur 46 ya. Saya baca aja ya, enggak usah balik Ria. Ini sudah mau selesai. Ya, Mazmur 46 tadi sudah kita baca ya. Ini udah gelap. Mazmur 46, yang tadi ya ayat terakhir. Ya. Dikatakan sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, kita tidak akan takut. Karena apa? Kita sudah tahu firman Tuhan hari ini, bahkan mungkin sudah pernah dihotbahkan di sini. Ya, saya mau katakan tempat teraman dan paling aman di dunia ini hanya berlindung di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada saudara di tempat lain. Tidak ada saudara boleh cari di tempat lain. Saudara punya uang bertuyuk-tuyuk, punya kendaraan, punya apa saja, tidak akan bisa melindungi saudara. Coba aja saudara pergi di banjir bandang. Pas di banjir bandang, terus dalam mobil, tidak bisa keluar. Larut enggak? Larut. Tinggal nama. Kalau kita tidak berlindung sungguh-sungguh, tidak berhikmat. Jadi cuma di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita bangga. Di dalam Yesus Kristus Tuhan menjanjikan bahwa hanya yang paling aman di dalam lindungan kita, hanya di dalam Tuhan Yesus. Dia perlindungan kita yang kuat, dia perlindungan kita yang teguh, kokoh. Bumi boleh berubah, dikatakan dalam Mazmur 46. Ya, bergoncang, ya, gunung-gunung bergoyang Bapak Ibu Saudara, gempa bumi di mana-mana. Tapi ingat firman Tuhan ini.
Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Ibrani 13 ayat 5 katakan, Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Segala sesuatu boleh berubah, ya, tapi kita tidak pernah tergoyahkan. Jadi sekali lagi jangan takut, jangan gentar untuk menghadapi apapun. Ya, ketika perubahan-perubahan terjadi Bapak Ibu Saudara. Suami saya kemarin ke dokter saraf Pertamina, saya dimarahin habis-habis sama dokter Pertamina saraf. Ibu, di Pertamina punya dokter saraf, kenapa ibu ke dokter saraf lainnya? Pakai bayar lagi katanya gitu. Diam saya. Ya, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dirubah cara minum obat suami saya. Itu kan salah dikasih dokter saraf luar, kata dokternya, dokter Pertamina. Dirubah. Ya. Tapi saya percaya mau berubah cara minum obat yang dikurangi oleh dokter itu, nggak perlu obat yang namanya Sifron, nggak perlu katanya gitu. Saya ikutin, saya bilang sama suami saya, kita bulat ya, udah nggak usah ke dokter lain, harus ke dokter Pertamina. Karena saya percaya Tuhan sudah sediakan. Ya, dokternya ya sama, sama tua, maksudnya sudah sama tua, sama berpengalaman. Jadi kita nggak perlu takut dengan gentar, sekalipun ada perubahan sedikit-sedikit pada suami saya, tapi saya percaya itu dari Tuhan. Ya, sebab kalau orang-orang di dalam Tuhan Yesus, Bapak Ibu, kita semua, saya dan saudara, akan terpelihara. Katakan, saya akan terpelihara. Iya, hidup saya akan terpelihara. Iya, anak cucu saya akan terpelihara. Ya, karena kita menjadikan siapa? Tuhan kita Yesus sebagai tempat perlindungan. Tempat teraman dan paling aman sekali lagi di dunia ini hanya di dalam Yesus Tuhan. Ya, Bapak Ibu, mari berkatakan dengan saya percaya bahwa Engkaulah Tuhan perlindunganku yang paling kokoh, yang paling kuat, dan saya tidak akan tergoyahkan. Ya, mari saya undang kita bangkit berdiri, selesai sudah. Bersama dengan Tuhan Yesus kita dapat merasakan ketenangan, keamanan, sekalipun bumi bergoncang, ya, seperti yang tadi dikatakan, ya. Kita mengalami kekuatan baru. Mazmur 60 ayat 9 ada yang hafal? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Bukan dalam dekat uang. Bukan dalam dekat pekerjaan, sekalipun kita butuh itu. Tapi itu bukan segalanya. Kita butuh uang. Ya, butuh makan, butuh sekolah, segala satu butuh. Tapi hendaknya itu nomor 2. Pertama apa? Berserah, melekat kepada Tuhan, dan hidup terus di dalam Dia. Kolose 2 ayat 6. Ya, katakan bersama dengan saya terakhir. Saya mau Tuhan di dalam saya. Saya di dalam Tuhan. Maka saya, keluarga saya, anak cucuku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Amin. Ya. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini yang menguatkan saya dan saudara. Bila menjadi berkat bagi kita semua di tengah dunia yang tidak menentu, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, kemarin apa itu ya, saya bilang ke ini, teman saya bilang, sekarang mengerikan ya harga-harga. Oh begini, enggak. Saya tadi malam saya ke pasar, terus saya mau cari ember. Ada kan ember yang hitam yang kayak dari karet itu kan yang kuat ya daripada yang lain-lain itu ya. Saya tidak bapak merek, maksudnya nggak ada katanya gitu. Soalnya Bu, apa-apa sekarang mahal, besi mahal, karet mahal. Saudara, saya pikir, saya langsung gini, saya kalau langsung begini, dan Tuhan kasih hikmat pada Pak Jokowi, supaya dia mengatur semua harga. Jangan ada orang pedagang yang main-main suka-suka kasih naik-naik harga, ya. Karena kita, saya bersyukur Pak Jokowi menjaga kita, masyarakatnya, termasuk saya dan saudara. Ya, dialah Jokowi itu adalah koreksi yang Tuhan berikan di tengah bangsa kita. Ya, kalau kita baca pemaparan tentang Jokowi, wow, saya luar biasa terkagum-kagum. Bukan sama Jokowi, sama Tuhan. Karena Tuhan yang menempatkan Jokowi di bangsa ini. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Ya, kita juga ikut terlindungi karena Jokowi presiden kita. Ya,
Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa mengaminkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita katakan satu lagu, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Oh iya, maaf. Nah, ini terakhir ya, kan masih mau doa baru penutup. Oh ya sudah, lagu itu aja yang Yabes, doa Yabes. Aku nggak hafal, tapi aku suka nyanyinya. Ya itu. Oh itu. Nggak ada ya. Ria bantuin Ria. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Katakan saudara. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi saya minta doa firman Tuhan akan dibacakan oleh Bapak Manurung. Doa firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Bapak Manurung ini adalah teman kami, ya. Sudah kayak keluarga. Memperluas daerahku. Katakan. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan. Sehingga kesakitan Amin. tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas keberkahan bagi kami pada saat ini ya Tuhan. Engkau sudah memberkati kami ya Tuhan Yesus, melalui firman-Mu yang sudah sampaikan hamba-Mu. Biarlah firman-Mu ya Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ragu-ragu diteguhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang yang terikat dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah hamba-Mu Tuhan tambahkan hikmat yang daripada Tuhan. Berikan kepada dia Tuhan kekuatan, kesehatan, sukacita dan sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Jemaat di sini sudah diberkati oleh Tuhan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah kami semua bersyukur atas firman yang sudah kami terima pada siang hari ini. Bapa dalam surga, biarlah Tuhan kami semua hanya bersyukur kepadamu, hanya berlindung kepadamu, minta pertolongan daripada-Mu. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami, kota benteng kami. Dalam nama Tuhan Yesus, segala roh jahat mempengaruhi kehidupan kami tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Bapa dalam surga, biarlah kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu dalam ibadah kami pada siang hari ini. Engkau yang ditinggikan dan diagungkan di dalam ibadah kami pada siang hari ini. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kita berdoa ucap syukur. Amin.
Makasih Pak Manurung. Shalom, puji Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Biar Tuhan memberkati hambanya, dan juga terima kasih buat firman-Nya yang mengajarkan kita bahwa kita selalu aman di dalam lindungan Tuhan. Amin. Dan tiba saatnya buat kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari bersama-sama kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang kudus dalam kehidupan kami Bapa. Kami ucap syukur padamu Tuhan, sebab Kau sungguh baik, Kau selalu ada buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, Kau memberkati kami semua lewat kebenaran firman-Mu itu Tuhan, sehingga kami semua dapat dikuatkan oleh firman-Mu itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan. Berkati Tuhan persembahan yang akan kami berikan. Sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan. Berkati setiap kami semua Tuhan, anak-anak-Mu yang akan memberikan maupun yang belum dapat memberikan Tuhan. Berkati dalam setiap usaha dan pekerjaan yang kami lakukan Tuhan. Biar kami dapat mengembalikannya kepadamu Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat di gereja kami beribadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapak Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat berkat-Mu ini. Haleluya, amin. Mari bersama-sama kita angkat pujian, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat persembahannya. Dan untuk selanjutnya pengumuman ibadah yang akan kita lakukan di dalam seminggu yang akan kita lewati. Itu untuk ibadah KKA pada hari Kamis tanggal 21, yang untuk mimpin pujiannya nanti Ibu Vivin, masih tetap online ini ya. Dan untuk sharing renungan firman Tuhannya nanti Ibu Panjaitan. Untuk ibadah hari Minggu tanggal 24 yang mimpin pujian Ibu Erlin, yang membawakan firman Tuhan Bapak Danang, untuk pemusiknya Bapak Stanley, dan tugas LCD-nya Ibu Ria. Ya, masih ada pengumuman yang lain? Ya.
Kalau tidak ada lagi, kita akan menutup ibadah kita. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Engkaulah perlindunganku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Kaulah perlindungan, Kaulah kekuatan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit yang saya serahkan kepada Bapa. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh benar, Engkaulah Tuhan, sukacita kami. Itu sebabnya kami datang kepadamu menaikkan pujian dan syukur. Terima kasih buat kasih sayang-Mu, buat anugerah-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami semua yang boleh datang di rumah Tuhan, baik juga yang mengikuti dari rumah masing-masing di mana berada. Percaya kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Kami sudah dikuatkan, diberikan selalu kekuatan baru oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa
pertolongan-Mu. Hanya daripada-Mu saja ya Tuhan yang kami boleh rasakan sampai pada saat ini. Di masa pandemi yang ada kami bersyukur Tuhan bahwa pandemi yang ada di Indonesia, lebih lagi kami yang ada di Balikpapan sudah turun ke level 2. Dan pastikan waktu yang akan datang akan 0. Itu sebabnya kami bersyukur. Semua itu adalah karena kuasa Tuhan. Janji-janji firman-Mu yang sudah Tuhan berikan kepada kami pada hari ini di dalam nama Yesus Tuhan, terjadilah bagi kami semua. Itu sebabnya kami bersyukur masih ada firman Tuhan yang dahsyat luar biasa, yang nyatakan kasih kuasa-Mu Tuhan, pemeliharaan, perlindungan kuasa Tuhan luar biasa dahsyat Tuhan. Terima kasih, pujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah benar-benar kebenaran firman-Mu itu terus terjadi dan berlaku di dalam setiap pribadi kami, setiap keluarga dan setiap kami yang ada. Dan kami percaya itulah firman Tuhan yang hidup. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami hanya serahkan selalu kehidupan kami di dalam tangan Tuhan untuk menghadapi kenyataan yang ada sekarang ini, dunia dewasa ini. Engkau Tuhan mengizinkan sampar itu terjadi supaya banyak orang berseru kepada Tuhan, banyak orang diselamatkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan semua kegiatan-kegiatan di dalam hidup ini di dalam pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih. Pada hari ini semua jemaat Tuhan sudah diberkati, dan yang sudah membawa bahagian perpuluhan, Engkau Tuhan memberkati dalam segala usaha, kehidupannya, pekerjaan dan kehidupan kesehatan yang Tuhan beri di dalam nama Yesus Tuhan. Kami boleh memuliakan Tuhan dengan berkat-berkat yang dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Memberkati hamba-Mu Ibu Aneka yang sudah menjadi saluran berkat dalam pelayanan hari ini. Pakailah dia dengan kuat kuasa, dengan hikmat dan pewahyuan dari Tuhan, urapan-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Biar dia dimampukan oleh Tuhan menghadapi hidup ini, melayani Tuhan, melayani keluarga, dan melayani di dalam kegiatan-kegiatan pekerjaan yang Tuhan beri pada saat ini. Terima kasih Tuhan, bersyukur bersama bahwa Tuhan sudah menjamah dan menyempurnakan kesehatan daripada kami atau adik kami Yosi di dalam nama Yesus. Oh haleluya, pujilah nama-Mu Tuhan. Segala obat yang diberikan oleh dokter adalah obat yang tepat untuk dia konsumsi, karena itu adalah perpanjangan tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih, pujilah nama-Mu Tuhan. Kami semuanya sudah merasakan kuasa-Mu Tuhan menyertai kami, memberikan kami semua kekuatan, kesehatan, kemenangan daripada Tuhan. Di saat kami ada yang tertimpa atau yang terkena dengan COVID, dan bersyukur semuanya sudah kami lewati dengan kemenangan dari Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya dalam segala rencana hidup ke depan, kami serahkan saja ke dalam tangan Tuhan. Dalam segala apa yang kami rindukan, usahakan dan rencanakan yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan pasti memberkati. Sebab itu kami bersyukur karena nyata kuasa-Mu Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Percaya Tuhan terus memberkati pelayanan yang ada. Semua jemaat Tuhan boleh tetap semangat dan kuat di dalam Tuhan, di dalam segala usaha-usaha pasti diberkati oleh Tuhan. Saya yakin percaya semuanya karena mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, Tuhan pemelihara hidup yang memberikan semua kekuatan, kesehatan dan perlindungan kuasa Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dan kita tetap berdoa supaya Tuhan terus memberkati pemerintah yang ada, Presiden Jokowi yang memimpin bangsa dan negara kami ini selalu di dalam perlindungan Tuhan.
sehingga setiap kebijakannya benar-benar untuk demi kesejahteraan bangsa kami Indonesia ini, sehingga semuanya Tuhan sudah campur tangan dan berhasil diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus memberkati para medis, para dokter, para relawan yang terus menjalankan tugas untuk memberikan vaksin kepada setiap orang dan juga merawat bagi mereka yang masih dalam keadaan sakit. Percaya Tuhan memberikan selalu perlindungan Tuhan, kesehatan dan berkat Tuhan. Bersama juga dengan keluarga-keluarga mereka yang ditinggalkan di rumah. Percaya Tuhan selalu melindungi dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur dan selalu menyerahkan hidup dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat campur tangan Tuhan sehingga ibadah pada siang hari ini boleh berjalan dengan baik, awal, pertengahan, sampai akhir dengan pimpinan kuasa Tuhan. Tuhan sudah memberkati dan terus memberkati semua yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Dan kami semua sidang jemaat, baik yang ada di rumah Tuhan ini, baik yang di rumah masing-masing sudah diberkati oleh Tuhan. Jadi kami boleh pulang dengan kemenangan dari Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Biarlah Tuhan memberkati jalan-jalan yang ada, biar malaikat jaga, lindungi, jauhkan daripada gangguan-gangguan perjalanan. Bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan. Semua anak-anak Tuhan, semua umat Tuhan yang melakukan kegiatan buat sepanjang hari ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami akhiri kebaktian ini. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penolong oleh kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Kita semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.